Adik-adik, wah kita sangat bersuka cita. Hari ini kita masih ibadah lagi. Kita masih mau memuji Tuhan. Kita masih mau bernyanyi untuk Tuhan. Wah, semuanya sudah sangat siap ya. Kita siap mengeluarkan suara kita, membuat gerakan kita untuk menyembah Tuhan. Adik-adik, hari ini Kak Re mau mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena kita masih bisa melihat matahari, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melihat mama papa di rumah. Ayo kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Semuanya bangkit berdiri ya, kita bernyanyi bersama-sama. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cinta Dia. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cinta Dia. Semakin hari, semakin kita tambah cinta Tuhan. Ayo kita mau berdoa dulu. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur. Kami sangat berterima kasih karena Tuhan selalu memelihara kehidupan kami. Kami masih boleh bernyanyi untuk Tuhan, kami masih boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami mau menyerahkan ibadah kami. Kami mau menjadi anak yang taat dan anak yang mau dengar-dengaran. Tuhan tolong pimpin kami supaya kami dapat duduk dengan baik mendengarkan setiap ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu lalu Kak Re cerita tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Cerita tentang apa ya? Murid-murid Yesus sedang ketakutan. Pada saat itu mereka sedang menghadapi angin sakal yang sangat kencang. Sehingga kapal mereka sangat tergoyang-goyang karena badai yang deras. Adik-adik, saat itu Yesus datang menemui mereka. Yesus menolong mereka karena Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Yesus tidak mau murid-muridnya merasakan takut. Kita senang ya, kita bangga sekali. Kita bangga punya Yesus yang ada di mana-mana. Kita punya Tuhan yang ada di rumah. Punya Tuhan, Dia ada di kamar kita, Dia ada di mana-mana, Dia ada juga di dalam hati kita semua. Ayo kita nyanyiin satu lagu ini. Yesus di dalam rumahku. Tentu kita akan senang, kita akan happy. Yuk kita nyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Semuanya ikut bernyanyi ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Senang-senanglah. Yesus di dalam hatiku. Yesus di dalam hatiku, senang-senanglah. Senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam hatiku, senang-senanglah. Senang-senanglah. Yesus di sini. Yesus di sini. Yesus di sini. Yesus ada di sini. Yesus di sini. Yesus di sini. Yesus ada di sini. Yesus ada di hati. Yesus di hati. Yesus di hati. Yesus ada di hati. Yesus di hati. Yesus di hati. Yesus ada di hati. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. Senang
senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Wah, sangat senang ya. Yesus ada di dalam rumah kita, Yesus ada di hati kita. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu lari, dan kita tidak perlu bersedih karena Yesus ada di mana-mana. Adik-adik, kayaknya Kak Re mendengar sesuatu ini ya. Dari mana ya? Kak Re kayak mendengar sesuatu, ada yang berteriak-teriak. Di mana ya? Coba ya Kak Re mau cari dulu. Dari tadi dia teriak-teriak. Kak Re mendengarnya sangat jelas sekali. Coba Kak Re lihat ke kanan ya, ke kanannya Kak Re. Wih, gak ada orang. Coba Kak Re lihat ke kiri. Gak ada juga. Lihat ke atas mungkin ya. Gak ada juga. Di mana ya? Di mana ya? Adik-adik ada yang berteriak ya di rumah ya? Ada yang lagi teriak-teriak di rumah ya? Ada yang lagi teriak-teriak? Kok Kak Re mendengar ada suara teriakan ya? Di mana ya? Coba ya Kak Re lihat. Oh, sepertinya. Coba Kak Re dengar ada di dalam Alkitab nggak ya? Hah? Ternyata suara teriakannya ada dari dalam Alkitab, adik-adik. Kira-kira siapa ya yang berteriak? Siapa ya yang berteriak ini? Mereka berteriak, kasihani kami, kasihani kami, tolong kami. Kenapa ya mereka berteriak? Kalau mereka berteriak, kalau kita mau tahu dari mana berasalnya, berarti kita harus buka Alkitab dong ya. Tapi sebelum kita buka Alkitab kita, yuk kita mau nyanyi lagu ALKITAB, Alkitab. Yuk kita nyanyi dulu ya sebelum kita buka Alkitab. Mari kita bernyanyi. Hai kawan, aku punya teman hebat, namanya Alkitab, teman kita yang hebat. Semuanya ikut bernyanyi sama Kak Re, boleh bertepuk tangan, boleh membuat gerakannya. Hai kawan, lihatlah, ku punya teman hebat, ALKITAB, Alkitab. Bila kau mau tahu apa yang Tuhan mau, di mana jawabannya? Alkitab. Adik-adik, sebelum kita buka Alkitab kita, sebelum kita mencari dari mana ya suara teriakan itu berasal, ayo kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami memahami, supaya kami mengenal setiap perintah yang Tuhan mau dalam hidup kami. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Masih penasaran suaranya dari mana? Kak Re juga penasaran. Yuk kita buka dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Kak Re juga penasaran ini, dari mana ya suara itu berasal? Nah adik-adik, saat itu ternyata Yesus mendengar suara teriakan dari orang-orang. Teriakan dari siapa? Saat Yesus melewati sebuah perbatasan Samaria dan Galilea, Yesus mendengar suara teriakan. Ternyata adik-adik, suara teriakan itu
dari 10 orang yang sedang sakit. Mereka sedang sakit apa ya? Kok mereka minta tolong? Kok mereka minta dikasihani sama Yesus? Wah, ternyata setelah Kak Ari lihat, mereka itu adalah orang-orang yang sedang sakit kusta. Sakit kusta ada yang tahu? Sakit kusta itu sakit kulit adik-adik. Kulitnya itu merah-merah, bentol-bentol. Dan karena gatel-gatel, digaruk-garuk sampai keluar nanah dan darah. Wah, mengerikan ya adik-adik ya. Kalau misalnya tangan kita semua gatel-gatel, semuanya gatel, dan semuanya mengeluarkan darah dan nanah, mengerikan sekali ya. Wah, pasti kita nggak ada yang mau punya sakit seperti itu. Nah adik-adik, karena mereka punya sakit kulit, yang bisa menularkan ke orang-orang, akhirnya adik-adik, mereka tidak boleh tinggal di rumah mereka sendiri. Mereka harus pergi jauh dari rumahnya. Mereka tidak boleh tinggal sama papa mamanya. Mereka tidak boleh tinggal sama cici kokonya. Bahkan mereka tidak boleh tinggal bersama keluarganya. Mereka harus pergi jauh karena kalau mereka dekat dengan orang lain, mereka bisa menularkan penyakit itu. Wow, mengerikan ya. Siapa di sini yang mau tertular? Gak ada yang mau tertular penyakit kulit seperti itu yang mengerikan sekali. Akhirnya adik-adik, mereka tinggal jauh dari rumahnya. Sepanjang hari mereka sangat sedih. Sepanjang hari mereka sangat kesakitan. Karena tidak ada orang yang mau mendekati mereka. Nah adik-adik, saat Yesus melihat mereka, ternyata Yesus mau mendekati mereka. Yesus mau menolong mereka. Dan tahu apa yang dilakukan Yesus kepada mereka yang minta tolong? Kasihani kami, tolonglah kami. Ini sangat sakit. Akhirnya adik-adik, Yesus mau menyembuhkan mereka. Dan 10 orang yang sakit kusta sembuh semua. Wow, Tuhan Yesus tidak takut mendekati mereka. Tuhan Yesus mau menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus sangat baik adik-adik. Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Tuhan Yesus sangat menyayangi mereka. Adik-adik, akhirnya 10 orang yang kena sakit kusta tadi sembuh semua. Mereka sangat gembira. Wah, lihat tanganku sudah sembuh. Lihat tanganku sebelah kanan semuanya udah tidak gatal-gatal lagi. Sudah tidak sembuh lagi. Mereka sangat bahagia. Wajahku juga sudah sembuh. Semua badanku sudah sembuh. Wah, mereka happy. Mereka nggak sabar untuk pulang ke rumah menemui orang tuanya. Untuk pulang ke rumah menemui papa mamanya. Karena mereka sudah lama berpisah. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus sudah menolong mereka. Kalau kita sudah ditolong, harusnya kita mengucapkan apa ya? Mengucapkan apa? Ya, benar. Kita harus mengucapkan terima kasih kalau kita sudah dibantu dan ditolong. Kira-kira 10 orang yang sakit kusta tadi berterima kasih enggak ya sama Tuhan Yesus karena Tuhan sudah tolong mereka? Coba dipikirin, mereka datang enggak ya sama Yesus? Mereka datang enggak ya bilang terima kasih sama Yesus? Nah adik-adik lihat, ternyata ada satu orang yang datang kepada Yesus. Ada satu orang yang datang mau mengucapkan terima kasih kepada Yesus. Dia berterima kasih kepada Yesus. Yesus, terima kasih. Aku sudah sembuh sekarang. Aku boleh pulang ke rumah. Aku boleh lagi bertemu dengan keluargaku. Dia sangat senang adik-adik. Dia tidak lupa mengucapkan terima kasih. Hanya ada satu orang saja.
Lalu Yesus bertanya adik-adik, "Loh, 9 orang lagi di mana? Tadi kan ada 10 orang yang sakit. Kok cuma 1 yang datang berterima kasih kepada Yesus?" Wah, adik-adik, kita tidak boleh ya seperti itu. Kita tidak boleh lupa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita kesehatan, memberikan kita rumah, memberikan kita makanan, memberikan kita orang tua. Kita harus selalu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan lewat doa. Adik-adik, kita tidak boleh tiru yang 9 orang. Tidak, mereka lupa mengucapkan terima kasih. Adik-adik, setiap kita berdoa, kita harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Seperti Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menemani kita, Tuhan selalu memberikan kita kesehatan. Karena itu Tuhan ada di mana-mana, Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Seperti ayat hafalan kita pada pagi hari ini dari Yesaya 41 ayat 10a. "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu." Sekali lagi ya, Yesaya 41 ayat 10a. "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu." Jangan takut, jangan bimbang karena Yesus ada di mana-mana. Adik-adik, sebelum kita menutup firman Tuhan kita hari ini, yuk mari kita menyanyikan lagu 10 orang kusta. Ikutin gerakan Kak Re ya. Kita mau bernyanyi lagu ini supaya kita ingat mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan selalu menolong kita. Ayo kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini, 10 orang kusta. 10 orang kusta, hidupnya menderita, semua menjauhinya. Kasihan, oh kasihan. 10 orang kusta disembuhkan semua oleh kuasa yang ajaib. Itulah kuasa Yesus. Tapi sayang, sungguh sayang, hanya satu yang datang. Di manakah yang 9? Mengapa tak bersyukur? Sekali lagi, 10 orang kusta, hidupnya menderita, semua menjauhinya. Kasihan, oh kasihan. 10 orang kusta disembuhkan semua oleh kuasa yang ajaib. Itulah kuasa Yesus. Tapi sayang, sungguh sayang, hanya satu yang datang. Di manakah yang 9? Mengapa tak bersyukur? Adik-adik ingat selalu bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sebelum kita menutup firman kita hari ini, ayo mari kita berdoa semuanya. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah memelihara kami, menemani kami, bahkan Tuhan selalu menjaga kami. Terima kasih Engkau hadir dalam hidup kami. Terima kasih Engkau selalu setia di dalam hidup kami. Tuhan,
Kami mau menjadi anak yang taat, melakukan segala firman Tuhan, dan jadikan kami anak yang taat juga kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita punya bejana untuk Tuhan. Bejananya jangan lupa diisi dengan penuh sukacita, diisi dengan kesenangan. Oleh karena itu, bejananya nanti diisi ya. Dan kalau nanti kita sudah bisa kembali lagi sekolah minggu, kita akan bawa bejana itu, kita akan berikan semuanya untuk Tuhan. Adik-adik tetap jaga kesehatan. Kak Re sangat merindukan kalian, dan karena itu kita harus selalu sehat supaya kita bisa bertemu kembali. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.